Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermayundri, NIM 2119181. Baik, sini saya akan menjelaskan materi UTS Ilmu Komunikasi, yaitu dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 1. Yang pertama tentang pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan kepada seseorang, kepada orang lain, untuk mengubah sikap, perilaku, dan pendapat, maupun itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Masuk poin yang B-nya itu tentang ruang lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama, ilmu komunikasi sosial, ilmu komunikasi bisnis, ilmu komunikasi organisasi, ilmu komunikasi kebudayaan. Masuk poin yang ketiga, yaitu tentang elemen-elemen ilmu komunikasi. Ada itu elemen people, message, terus ada channel, contact, people, dan efek. Baik, selanjutnya masuk ke kelompok 2, yaitu ada 12 prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai kemampuan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, mempunyai sifat kesenjangan dalam komunikasi. Yang kelima, yaitu mempunyai ruang dan dimensi waktu. Baik, yang keenam yaitu komunikasi melibatkan peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang ke-8, komunikasi bersifat latar belakang kebudayaan. Baik, yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, bersifat dinamis, transaksi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi bukan untuk tempat menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya masuk kepada makalah kelompok 3, yang poin A, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah suatu proses halangan atau hambatan dalam konteks berkomunikasi, maupun itu dari dalam sistem jaringan, maupun hal-hal yang dapat menyebabkan hambatan terhadap komunikasi tersebut. Baik, selanjutnya masuk kepada poin yang B, komponen hambatan dalam komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu dalam proses pengiriman pesan. Yang kedua, dalam bentuk simbol. Yang ketiga, dalam bentuk media. Yang keempat, dalam penerimaan pesan. Yang terakhir, dalam bentuk bahasa atau sandi. Dalam komponen hambatan dapat satu lagi, yaitu tentang dalam hambatan mekanis. Baik, poin yang C-nya yaitu tentang faktor-faktor hambatan komunikasi. Yang pertama itu hambatan psikologis, yang mana hambatan itu yang bersifat eksternal dan internal. Yang kedua, hambatan semantik, yang mana disebabkan melalui perasaan atau pikiran. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis, yang mana yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Baik, selanjutnya masuk pada materi kelompok 4,
yaitu pengertian verbal dan non-verbal. Pengertian verbal yaitu komunikasi yang mana yang bersifat baik itu segi kata maupun dalam bentuk tulisan. Kalau sedangkan komunikasi non-verbal yaitu yang tidak ada meliputkan tentang komunikasi itu melakukan dalam bentuk sifat kata maupun tidaknya. Baik, jenis komunikasi terdapat menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk menulis dan berbicara. Yang kedua dalam bentuk mendengarkan dan membaca. Baik, selanjutnya masuk kepada materi kelompok 5, yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah suatu peristiwa yang terjadi pada diri seseorang. Sedangkan elemen ilmu komunikasi interpersonal yaitu decoding, recording, memori, integrasi, umpan balik. Sistem komunikasi interpersonal yaitu berbicara dengan diri sendiri, berdialog, feedback. Baik, selanjutnya masuk kepada materi kelompok 6, yaitu tentang pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang berupa antar pribadi dalam bersifat pribadi. Baik, selanjutnya masuk kepada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, arus searah. Yang kedua, suasana non-formal. Yang ketiga, umpan balik segera. Yang keempat, peserta komunikasi harus berada dalam keadaan dekat. Yang kelima, penerima dan mengirim pesan harus dalam keadaan spontan. Baik, cukup sekian penjelasan UTS dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.